Pemirsa, kembali kami menyiarkan lokasi sawit kami yang kami sebutkan kemarin. Ada lokasi yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Dan ini adalah lokasi sawit kami yang kedua. Tidak terlalu jauh dengan yang lokasi pertama. Itu yang pertama seberang sana. Nah ini lokasi kami yang kedua ini berseberangan dengan lahan padi milik masyarakat yang punya kita yang sebelah sana. Di sini ada 3 lokasi lahan padi, yaitu 2,5 hektar. Baik, saudara, mari kita lanjut perjalanan menuju lokasi sawit kita yang kedua. Nah, pemirsa, lokasi sawit yang kedua ini kami beli lahannya dari pemilik warga di sini. Mulanya di sini ada apa? Ada batang sawit. Ada dari lahan yang 1 hektar ini berjumlah waktu itu 25 pohon. Tapi pemirsa, lahan sawit itu tidak dirawat sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Dan setelah saya beli, saya rawat. Nah, seperti ini pemirsa. Lahan sawit yang 25 pohon itu. Nah, sedangkan itu lahan sawit yang baru saya tanam. Itu bedanya. Mereka sudah mungkin setengah meter lah punya batang. Kalau lahan sawit yang kami tanam 2 tahun, seperti lahan sawit yang ada di lokasi 3 dan 4, ya seperti ini. Nah, pemirsa. Nah, ini lokasi sawit yang kedua yang kita beli ini yang kemarin. Ternyata tanaman itu pemirsa, kalau tidak dirawat, dipelihara, dipupuk, dan dikapur, dia tidak akan bisa berbuah sebagaimana mestinya pemirsa. Nah, kemarin lokasi ini kebetulan dibersihi oleh petani di sini. Nah, saya belum melihat hasil pembersihannya pemirsa, karena dia membersihkan pada bagian belakang, sedangkan bagian muka ini masih belum dibersih. Nah, ini pemirsa, lahan sawit yang usia 2 tahun, dan ini adalah lahan sawit yang usia sudah ditanam. Ini saya beli kemarin. Ini baru dipanen kemarin pemirsa. Pemirsa, ini ada kita bikin jalan di antara 2 sela sawit ini. Di tengah-tengah kita bikin jalan 1 meter lebarnya. Kemarin tenggelam ini pemirsa, saking dalamnya air. Tapi sekarang ini mendadak kering ya. Pas bulan puasa 2001 ini, di sini malah tidak ada hujan selama 1 bulan. Bukan 1 bulan, bisa 10 hari, 12 hari. Cepat sekali airnya kering di sini. Nah, sehingga kalau lahan gambut ini, pemirsa, kalau sudah kering, ya ampun pemirsa, asamnya tuh muncul seperti ini. Nah, pemirsa, seperti ini pemirsa, merah-merah seperti itu. Asamnya keluar. Tapi untuk tanaman sawit sepertinya tidak ada kendala pemirsa. Kalau tanaman padi pemirsa, jangan coba, ini enggak dikasih kapur, dia tidak akan bisa berbuah sebagaimana mestinya. Nah, ini pemirsa, lahan sawit kita yang usia 2 tahun, jenis lonsum, yang saya bilang kemarin bibitnya adalah dibeli dari bibit. Nah, ada juga yang 2 pohon pemirsa. Nah, yang belakang tuh sudah dibersihkan. Nah, ini mungkin pemirsa masih ada air ini. Masih ada airnya. Tapi ini harus cepat-cepat dimusnahkan nih rumput-rumput nih pemirsa. Sebab kalau berbulan-bulan kemarau ini bisa bahaya juga nih. Rumput ini bisa menyebabkan nanti kebakaran lahan. Nah,
Nah pemirsa, airnya begitu cepat surut sekarang. Ini masih belum dibersihkan. Nah yang belakang sudah. Mungkin beberapa hari pemirsa di sini akan dibersihkan nanti oleh petugas pembersih sawit. Bagaimana pemirsa kebun sawit yang saya miliki ini? Kita kalau tinggal di Kalimantan Tengah pemirsa, berada di Kalimantan Tengah, sayang kalau punya lahan dijual ke perusahaan cuma 1 hektar 1 juta pemirsa. Tidak ada gunanya uang 1 juta tuh pemirsa. Waduh, murah-murah. Makanya saya kemarin berpikirnya ini sangat sayang, ini lahan-lahan masyarakat di sini dijual ke perusahaan begitu murah. Itu bukan ganti rugi ya pemirsa. Nah ini buahnya pemirsa. Ini matang nih. Matang nih pemirsa. Nah matang. Banyak juga yang matang sih pemirsa. Wah ini belum dipetik nih pemirsa. Lumayan nih. Usia 2 tahun pemirsa sudah berbuah begini. Baru 2 tahun. Wah yo. Kita punya tanah Indonesia ini subur. Nah, cocok sawit di sini bisa. Sawit dan karet. Nah, ini pohon galam bisa. Batang galam ini tanpa ditanam bisa. Nah, ini masak juga nih. Nah, ini sini hamanya monyet pemirsa. Tinggalnya ini di pohon galam ini pemirsa, punya warga tidak dibersihkan. Nah, ini buahnya pemirsa. Nah, buah sawit nih. Nah, ini kita memiliki lahan di sini pemirsa. Kita sekat perbatasannya. Kita gali 1 meter. Supaya apa? Supaya batas tanah kita jelas. Di samping itu, ini banyak manfaatnya kalau air dalam untuk mengangkut sawit, juga untuk mencegah kebakaran pemirsa. Nah, ini warga sini kemarin pemirsa yang ngerjain 1 orang. Nah pemirsa, subur-subur pemirsa lahan sawit di gambut ini. Jadi kemarin saya bertugas di Kecamatan Kepulauan Sekolah, bertindak cepat melihat warga pohon kelapa ditebang, pohon karet ditebang, diganti pohon sawit. Katanya lebih mudah memasarkan sawit dan pembelinya datang. Nah, saya tanya-tanya, ini di mana beli bibitnya? Ternyata bibitnya dibeli di Banjarbaru. Nah, wah, itu dari Thailand katanya, bisa juga dari India. Saya beli 4 kantong atau 1 kantong 250 biji. Saya bibit sendiri pemirsa. Alhamdulillah seperti ini. Nah, itu pemirsa. Ini campuran, ada yang sudah sawit yang terdahulu yang pemilik lahan yang saya beli tadi. Nah, ini bisa coba bayangkan pemirsa. Ini kalau matang ini berapa kilo nih? Ada 50, nah banyak nih buahnya pemirsa. Setelah dikasih pupuk, nah ini. Nah, jadi lahan kita di sini pemirsa tidak berjauhan, dekat, saling berdekatan saja. Nah, itulah kondisi yang di dalam tadi pemirsa. Nah, ini juga kita sekat pemirsa dari sungai ini supaya airnya bisa diatur. Nah,
Kalau tanya biaya berapa dalam 1 hektar ini besar pemirsa. Ini kalau ini namanya tukungan di sini pemirsa. Satu tukungan ini 50.000 upahnya di sini pemirsa. Jadi hitung aja kalau 1 hektar 200 pohon, yes, sekali sekian. Itu baru tukungan pemirsa. Nah, kalau membentuk parit ini lain lagi upahnya pemirsa. Kenapa harus ditukung? Karena ini rendah pemirsa, tanah di sini rendah. Tanah sawah. Ya harus dikasih tukungan supaya bisa sawit bisa hidup dengan baik. Nah, cuma kelemahannya tukungan ini lagi kecil, pas ada angin ribut bisa juga tumbang pemirsa. Nah, nanti bisa dibersihkan ya. Bisa besar bisa ya. Nah, saya bilang tadi kalau tinggal di Kalimantan Tengah, di sini lahannya luas. Sayang kalau tidak berkebun. Kita harus berkebun apa saja ya. Karena masih banyak lahan-lahan yang masih kosong itu nah pemirsa. Nah, ya katanya nggak punya modal. Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit membuka lahan. Jangan begitu kerja dapat uang gitu kan. Ya kalau punya lahan sendiri bekerja sedikit, nantinya akhirnya dapat uang juga. Nah pemirsa, kalau saya di sini hanya mencontohkan saja. Kalau dinilai baik apa yang saya lakukan ini dicontoh silahkan. Ya karena susah juga sekarang pemirsa. Kita lebih banyak berisi contoh daripada kita ngomong-ngomong gitu ya. Nah inilah kadang-kadang sulit orang mempercayai kita. Nah dari pengalaman-pengalaman tugas saya coba bertani sawit sendiri. Apalagi masa pandemi ini ekonomi susah di berbagai negara. Ya kita harus bisa-bisalah mengatur waktu terbuang. Daripada waktu terbuang, lahan kosong, karunia Tuhan yang maha kuasa harus kita manfaatkan dengan baik. Nah ini pemirsa, di sekeliling lahan ini. Ini namanya pemirsa handil watu, lengkapnya handil cempaka watu. Jadi kita berkebun di sini, mulainya kita memiliki sawit itu pemirsa, lahan pertama itu 2014, 2018, 19, 21 kita membeli lahan-lahan lagi. Itu sebenarnya di samping itu mau kita beli kemarin pemirsa, tapi karena mereka tahu program pemerintah Food Estate mau masuk di Kabupaten Kapuas, mereka tidak jadi jual. Pemirsa, lahan pertama itu di sana itu saya beli waktu itu 5 juta pemirsa. 5 juta 1 hektar. Kalau ini saya beli 15 juta pemirsa. Nah semakin meningkat harga di sini pemirsa. Nah yang di sana lahan ketiga keempat juga mahal pemirsa. Saya beli ada 13 ada 15. Nah itu pemirsa. Demikian untuk informasi untuk bertani sawit, berkebun sawit di lahan gambut. Selamat kepada petani sawit di seluruh Indonesia di mana saja berada. Salam dari kami, petani sawit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Membulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.